Lagi serius-serius mau beli saham, malah dimainin sama aplikasi. Seriously? Trader saham seserius kamu butuh aplikasi yang serius. Pakai Stockbit dengan tools analisa terlengkap bikin trading saham jadi lebih serius. Udah serius mau jual saham, pas mau klik sell, aplikasinya malah bercanda. Serius nih? Trader saham seserius kamu butuh aplikasi yang serius. Pakai Stockbit dengan trading tools profesional yang lengkap bikin trading saham jadi lebih serius. Trader saham seserius kamu butuh aplikasi yang serius. Pakai Stockbit dengan tools analisa terlengkap bikin trading saham jadi lebih serius. Trader saham seserius kamu butuh aplikasi yang serius. Pakai Stockbit, data selalu real time, trading saham jadi bebas ketinggalan momentum. Saya udah cukup lama di market, jadi udah coba beberapa trading app dan ikutin perkembangannya juga. Sejauh ini, saya paling impress sama Stockbit, makanya sampai sekarang saya masih pakai Stockbit. Trading app saya itu pakai Stockbit. Saya melihat teman-teman saya juga banyak yang pakai Stockbit, dari yang pro trader, investor, atau yang casual kayak saya. Fitur-fiturnya udah lengkap dan udah on par sama trading app di US. Yang memenuhi kebutuhan saya setelah saya coba beberapa aplikasi, jujur sih ya Stockbit, karena menurut saya fiturnya profesional, sama efisien, dan kurang lebih kualitasnya juga sama kayak aplikasi saham di US. Selama ini, saya paling suka pakai Stockbit, pas dengan kebutuhan saya. Cuma satu aplikasi yang bisa buat mantau market. Analisanya gampang, dan ordernya juga cepat. Saya udah terbiasa pakai Stockbit, jadi jarang buka aplikasi lain. Soalnya semuanya udah lengkap. Tidak ada yang lebih menyebalkan dari kehilangan momentum order saham saat jam market buka. Karena aplikasi sahamnya noleh. Break the leg. Di Stockbit, order saham jadi bebas noleh. Cuma butuh 10 milisecond, bikin lo 6 kali lebih cepat dapat saham jalan. Trading saham stabil dari detik pertama. Order saham ultra fast bikin kamu gak ketinggalan momentum. Pakai Stockbit. Ini bukan salah lo. Lo cuma butuh trading saham di Stockbit. Lebih stabil dan bebas nilai. Bikin lo gak lagi ketinggalan momentum. Pakai Stockbit. Ini bukan salah lo. Lo cuma butuh trading saham di Stockbit. Lebih stabil dan bebas nilai. Bikin lo gak lagi ketinggalan momentum. Pakai Stockbit. Oke, beli. Inti pergerakan Telkom lo biar bisa cuan bareng di Stockbit. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Panji dari Stockbit dan selamat datang di acara Stockbit Class, Stockbit Pro Features Fundamental Session. Dan terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah meluangkan waktunya di malam ini ya. Dan saya lihat rekomennya banyak nih dari Konoha, dari Palembang gitu ya, dan juga dari Surabaya juga gitu ya. Terima kasih sekali lagi telah meluangkan waktunya untuk belajar cara menggunakan Stockbit Pro Features. Nah, hari ini tentu hari yang menyenangkan ya, karena selain IHSG plus 4%, dan juga pastinya kita pengen belajar cara menggunakan fitur Stockbit, dan tentunya juga pasti di sini nanti ada studi kasusnya, cara menganalisa saham pakai fitur-fitur Stockbit. Nah, langsung saja kita undang pembicara hari ini yang tentunya juga salah satu yang cukup terkenal ya di dunia fundamental, dan tentunya juga sudah sangat paham nih dari fitur-fiturnya Stockbit. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tanya-tanya pada Pak Rio di kolom komentar. Oke, langsung saja. Halo Pak Rio, apa kabar? Halo Panji. Baik, Halo, baik. Gimana? Happy nih berarti ya? Hari ini senyumannya lebar banget ya. Iya lah, masa nggak dikasih hijau, masa kita nggak senyum lebar gitu kan. Ah, itu dia. Nah, tapi sebenarnya Pak Rio, kita perlu nggak sih kelas hari ini Pak Rio? Saya rasa itu perlu sih ya, biar nanti kita bisa makin paham lah cara pakai Stockbit. Filter kita juga banyak. Jadi kalau misalnya ada saham-saham murah, kita bisa langsung temuin, langsung action, buy, dan lain-lain gitu. Oh, oke. Tentunya hari ini sebenarnya penting banget nih Pak Rio. Kenapa nih Panji? Karena dengan saya pakai fitur-fitur ini, ini dia. Foto saya bisa mengalahkan IHSG Pak Rio. Gokil. Wah, ya setelah sekian lama kita digeprek market ya, akhirnya seminggu ini kita udah beat the market berarti nih Panji nih. Kira-kira apa rahasianya nih? Rahasianya apa nih bisa beat the market? Nah, tentu rahasianya pasti analisa dong ya, dan juga conviction. Ya. Oke. Pasti, jadi kalau gimana? Ya pasti kalau kita mau sukses ya harus ditempa dulu. Pedang yang kuat kan harus ditempanya lama Pak Rio, itu dia ya. Betul, jadi di Aku harus minggu, semakin tajam ya. Semoga nih kita sustain kali ya. Semoga sustain sampai besok-besoknya, bulan depan dan seterusnya. Jadi gap antara Porto sama BSCT makin jauh lah ya. Jangan sampai kemana lagi, balik ke bawah. Amin. Tapi nggak tahu ya. Mudah-mudahan bisa BP Pak Rio. Kalau baru seminggu. Yang penting bisa dipamerin di Pak Rio nih, di background ya. Mungkin next sesi tolong show-nya yang YTD ya, jangan yang 1 minggu ya. jangan. Belum balik, belum beat IHSG ya. Oke Pak Rio, kalau gitu langsung saja kita bakal sesi materinya ya. Tapi sebelum kita masuk ke sesi materi, saya pengen ingatkan untuk teman-teman yang pengen nanya nih nanti di materi-materinya tentang fitur atau mungkin cara analisanya gitu ya, ataupun mungkin pengen melanjutkan pertanyaan dari analisa Pak Rio dari studi kasus sahamnya, itu boleh banget tulis di kolom komentar, nanti saya baca gitu ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke Pak Rio, langsung saja dipersilakan. Kalau gitu saya coba share screen ya buat materi kali ini.
Oke, mungkin teman-teman buat yang mungkin baru join sama datang, kita hari ini bakalan banyak bahas soal fitur-fitur Stockbit yang mana kalian tahu juga cukup banyak ya fiturnya, dan bahkan ada mungkin belum tahu cara pakainya gimana, cara nemuin entry point gimana, itu nanti kita bakal bahas secara full di sini. Atau mungkin teman-teman yang kemarin udah join di minggu lalu, di 2003 minggu lalu kelas yang sama, Fundamental Session, itu waktu Panji yang present, kalian dan saya yang present. Itu kurang lebih materinya sama, jadi kita bakal refresh lagi lah soal materi kemarin, soal fiturnya, sehingga teman-teman yang baru join, atau mungkin kemarin lupa karena nggak ada recordnya, bisa tetap tahu soal fitur kita juga. Gitu. Mungkin buat di awalnya, jadi kita biar lebih enak nih kita presentnya, kita bagi dua window ya. Jadi kayak ada PPT-nya, ada PDF buat materinya, sama juga ada ini. Itu ada HP saya. Ini mirror screen, jadi ini apa yang ada di HP ini gitu ya, HP di mobile app Stockbit gitu ya. Nah, ini kita hari ini bakal full bahasnya itu kurang lebih di mobile app. Jadi teman-teman yang memang biasa pakai desktop, biasa pakai web, bisa menyesuaikan aja lah kira-kira posisi di mana nanti gitu. Oke, kita start kali ya di materi pertama. Jadi kita bakal kurang lebih kita breakdown jadi dua topik kali ya hari ini ya. Jadi kita bakal cari satu cara menemukan stock ideas. Jadi kita cari tahu dulu gimana cara kita menemukan stock ideas, apa kita pakai screener, apakah kita pakai yang ada di Stockbit commentary, atau mungkin kita bisa cek di unboxing Stockbit yang memang udah dirilis oleh Stockbit. Karena kan tahu sendiri saham di Indo tuh 800 lebih, kalau nggak salah mungkin 900 lebih. Nggak mungkin kita analisa manual satu, jadi kita mesti simplify atau mungkin perkecil universe-nya jadi lebih mudah untuk analisa. Kedua, kita bakal juga belajar juga soal fitur Stockbit untuk memperdalam stock ideas kita. Kita melihat rasio dari key stats, kita lihat performance revenue, performance balance sheet, dan lain-lain itu di financials. Dan juga kita juga coba bisa cek secara tren, rasio-rasio fundamental itu secara tren bagus apa enggak gitu kan. Juga ada PE/PBV band, dan juga nanti kita juga comparison antar industri, antar sektor, antar kompetitor. Jadi kita bakal pakai di fitur comparison. Oke, mungkin start pertama kita bakal coba gali lagi ya soal screener untuk stock ideas, di mana teman-teman tahu sendiri masa tadi saya sebutkan stok di Indonesia, saham di Indonesia itu cukup banyak, total ada 900 lebih saham atau 800 lebih saham, saya juga lupa exact numbersnya berapa, tapi kita bisa simplify dengan pakai screener. Kenapa pakai screener lebih mudah? Karena kita bisa nentuin sendiri rasio-rasio yang memang kita pengen untuk saham-saham yang memang kita suka gitu. Contohnya untuk entry point-nya ya, untuk cara buka screener di mobile app, Bapak Ibu bisa buka di search. Jadi ini masuk ke Wasis kan ada search. Ini digeser aja yang tengah-tengah sampai ada screener, ini yang warna kuning. Lalu Bapak Ibu klik. Nah, di situ ada banyak nih. Kita cobain satu template yang memang misal Bapak Ibu mungkin belum terlalu paham soal rasio-rasionya, mungkin masih terlalu awam, Bapak Ibu bisa pakai template yang udah kita siapin dari Stockbit. Jadi banyak ada dari valuation, ada technical, ada fundamental, ada dividen, ada benermologi dan lain-lain. Tergantung Bapak Ibu tujuannya mau apa. Terus kita juga bisa buat create sendiri, buat screener sendiri. Ini cocok banget buat kita memang punya kriteria sendiri lah. Misalnya saya sendiri sukanya saham-saham memang hutangnya kecil misalnya, atau mungkin saya suka sama saham-saham dividen bagiannya besar, atau mungkin saya suka saham-saham yang big cap gitu. Nah, itu kita bisa tambahin sendiri rules-rulesnya dengan basic ratio dan lain-lain. Pilih rasio misalnya big market cap gitu, lebih besar dari 1 triliun misalnya. Saya nggak gitu, coba contoh ini, saya nggak gitu, tapi contoh aja. Ini bakal ke screen sendiri market cap. Nah, ini nanti cocok buat Bapak Ibu memang cari saham-saham memang sesuai sama kita sendiri gitu. Bisa Bapak Ibu mungkin bingung, kira-kira pakai apa sih yang benar? Harusnya apa sih kriteria yang benar? Kita coba simplify lagi Bapak Ibu dengan siapin template-template yang udah ada. Tergantung Bapak Ibu pengennya apa. Misal Bapak Ibu yang sukanya sama dividen gede, bisa pakai yang template dari dividen. Bapak Ibu nyari saham-saham yang valuasinya murah, bisa cek yang di valuation. Bapak Ibu mungkin yang memang biasa trading, ngeliatinnya Blocksum, Big Akum dan lain-lain, bisa pakai benermologi. Udah ada big accumulation, flow and flow segala macam. Bapak Ibu sukanya lihatnya teknikal, yang suka break MA sekian, pakai teknikal. Di sini ini udah ada template kita buatin. Nah, untuk malam ini karena kita bahasnya soal fundamental, saya coba pilih aja kali ya. Saya coba ambil market yang memang sukanya itu dividen. Jadi kita ambil dividen. Terus saya pribadi suka saham-saham bagi dividen tapi murah secara valuasi. Dan itu big cap. Jadi saya ambilnya yang cheap big cap with dividen. Contohnya ya bukan ini ya. Nah, dari sini tuh ketemu nih, dari Stockbit udah bikin rasio-rasio tertentu yang mana mendefinisikan bahwa saham ini tuh bagi dividen dengan yield yang besar, dan juga dia itu secara valuation itu cheap. Itu dilihat dari PE-nya. Gitu. Nah, terus juga kalau Bapak Ibu mungkin mau tahu detail juga, Bapak Ibu bisa cek edit. Nah, ini tuh kelihatan juga nih, rasio-rasio yang dibuatin sama Stockbit. Dari current PE, dari book value, dari net income, dari market cap, yang tadi bilang big cap, berarti kan ini 50 triliun ya, 50 triliun, dan juga ada juga kayak dividend yield dan dividend payment streak gitu kan, secara annual. Itu yang udah kita buatin. Kita screen, ketemulah misalnya ada Antam, BMRI, UNTR, dan Astra Indonesia. Jadi ada 4 saham memang masuk ke kriteria cheap, big cap, with dividend. Terus apa bagusnya dari ini? Baik lagi ke tadi, dari 800 saham, kita cari saham yang memang kita suka. Contohnya saya sukanya sama yang dividen dan juga market cap besar. Ketemulah 4 langsung, nggak perlu lagi hitung lagi manual, 800 semua sahamnya gitu. Oke, contoh buat kali ini kita ambil UNTR aja karena memang ini cukup familiar buat teman-teman Ibu ya yang udah cukup familiar dengan market, mungkin nggak awam lah sama UNTR lah. Unit factor gitu kan. Contoh saya sini tulis UNTR. Bentar. UNTR. Nah, terus apalagi nih selain screener buat kita cari stock ideas. Banyak, tadi saya sebut juga ada Stockbit Stream, Commentary, and Reports. Ini tuh salah satu fitur kita memang
cukup powerful lah ya buat teman-teman atau Bapak Ibu yang memang suka ngeliatin fundamental dalam artian kayak dividen atau mungkin laporan keuangan atau mungkin kayak soal operasional perusahaan, itu tuh semua terupdate di lewat commentary dan reports. Cara akses gimana? Biasanya ada dua. Kalau saya tuh ada dua caranya. Pertama, kalau saya biasanya lihatnya dari Stockbit, langsung cari akun Stockbit official. Ini. Terus saya, misalnya tadi saya bilang UNTR kan, UNTR. Oh, saya mencari UNTR. Ini ketemu deh report-report dari Stockbit yang memang perihal UNTR gitu. Contoh, 26 ada report soal kinerja operasional performance ya. Gitu. Ini soal volume penjualan Komatsu, terus juga soal ada emasnya, mata B, ada goldnya, ada nikelnya, ada coalnya, itu kita tulis juga di sini. Atau mungkin bawahnya lagi, oh ini kemarin nih kita ada kan UNTR rilis report soal kuartal satunya ya 2026 ini, kira-kira gimana sih outputnya? Oh kita tulisin juga nih secara lengkap langsung dari analis kita. Kita bisa cek dari sini performanya dari segmen emas yang kemarin sempat berhenti operasional, sekarang udah ditargetkan bakal jalan itu di Mei atau Juni. Terus juga soal penjualan Komatsu, di mana itu memang brand dari distributor UNTR juga. Terus juga ada juga soal RKAB yang masuk pertama kemarin, sempat itu juga ada pandangan manajemen soal RKAB segala macam. Nah itu kita selalu update lah soal UNTR dari stream ini. Ini satu cara buat kita cari apa sih analisa dari Stockbit lah ya, dari analis Stockbit tentang UNTR beserta gambarnya. Ini udah kita coba recap nih di sini nih. Komatsu sales, overburden, stripping ratio udah kita recap di sini. Ada apa namanya, ada revisi guideline lah ya bisa dibilang, jadi kelihatan imply to forecast 2026 berapa persen segala macam itu kelihatan gitu. Ini satu cara. Kedua bisa juga lewat saham sendiri, search UNTR. Nah di sini tuh banyak posting-postingan teman-teman Ibu yang suka post di stream. Nah bisa cek juga di report caranya, masuk ke laporan. Nah di situ adalah semua ketentuan informasi soal UNTR yang udah dipost oleh emiten ke bursa. Nah itu kalau masuk ke Stockbit. Nah biar kita dapat notifikasi ketika memang emitennya upload LK, ada upload ketentuan informasi dan lain-lain, kita coba masukin ke watchlist saja. Kita bintang masukin ke watchlist. Tujuannya apa? Biar nanti kalau misalnya ada apa namanya report baru, ada filing baru dari UNTR, kita bisa dapat update langsung dari emiten dan itu masuk notif Stockbit. Cara gimana nanti setelah kalian masukin ke watchlist itu bakal masuk ke report di sini. Report. Nah di sini nih bakal masuk. Contoh saham-saham yang udah masuk ke apa namanya watchlist saya, ada BNBR, Bufa dan lain-lain. Ini masuk karena kita follow, karena saya follow kita masukin dia ke watchlist ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada UNTR masuk, dia bakal masuk di sini nih. Gitu. Terus apa lagi sih fungsi dari report di sini gitu? Fungsinya juga buat ngecek, buat narik LK yang memang apa ya, udah lama gitu. Misalnya Bapak Ibu mau cari LK PDF yang memang tahun 2023 atau 2024 gitu kan. Bisa cek di Stockbit juga, caranya masuk laporan. Lalu masuk ke filternya, filter di sini, laporan, cari laporan keuangan. Nah, di sini banyak nih, ada interim, kita scroll aja sampai bawah, cari yang 2024 misalnya ya. Jadi dia Desember April 2025. Ini interim, ini tahunan. Nah, ini nih. Ini adalah LK UNTR tahun 2024. Nah, kita masuk PDF-nya. Nah, jadi gampang ya, Bapak bisa nyari benar butuh buka LK, terus bingung nyari di mana PDF-nya, susah nih nyari PDF-nya gitu kan. Nah, Bapak Ibu bisa buka Stockbit, masuk laporan, cari scroll sedikit, cari laporan keuangan PDF full di Stockbit gitu. Oke, lanjut selain komentari, kita juga ada namanya unboxing saham atau sektor dan Stockbit Snips. Itu tuh apa? Itu tuh salah satu tulisan kita juga. Jadi selain komentari, analis Stockbit itu juga kasih output selain komentari, itu ada juga namanya Stockbit Snips dan unboxing saham atau sektor. Bedanya apa sama komentari? Stockbit Snips ini lebih ke rangkuman berita harian yang terjadi hari ini. Jadi misalnya Bapak Ibu nggak ada waktu buat baca koran atau mungkin baca media digital soal news hari ini, kita coba rangkumin secara lengkap kira-kira apa sih yang hari ini terjadi mungkin atau kemarin terjadi gitu. Jadi Bapak Ibu secara nggak langsung udah bisa baca semua informasi dalam satu page. Nah contoh cara akses gimana? Bapak Ibu masuk ke stream, masuk ke riset, terus ada namanya snips. Ini klik aja. Nah ini itu adalah seluruh snips yang kita rilis harian. Jadi kita selalu rilis harian kira-kira jam 6 sore lah, jam 6 7 sore itu kita rilis soal apa yang terjadi hari ini. Contoh kayak hari ini ada announcement dari US Iran ya, yang akhirnya dia damai, terus minyaknya juga langsung turun lumayan dalam. Nah ini tuh kita bisa baca dari app. Kita juga ada nih soal company ya, ada Pangi, ada ini anak usaha Merdeka emas dan lain. Kita coba juga ini juga ada berita-berita soal yang bukan emiten. Contoh misalnya tapi berhubungan dengan ekonomi itu kan, Purbaya dia apa namanya VCCBG belum tahu ada apa enggak gitu kan. Terus juga mungkin kayak ada ADES, dia bakal nambah industri baru ke Kembanggulan. Nah, itu kita bisa langsung update dari Stockbit sini daripada kita bisa baca satu-satu secara manual di media digital, di koran, karena mungkin kita ada keterbatasan waktu kali ya gitu. Nah, kedua ada lagi yang lebih powerful. Apa itu? Itu adalah namanya unboxing. Jadi unboxing ini adalah saham-saham atau sektor-sektor atau mungkin report, saya sebutnya report atau research tentang saham-saham memang memiliki story atau mungkin memiliki ya story yang menarik saat ini gitu kan. Atau mungkin kita juga pernah rilis soal sektor di mana kita mengupas tuntas soal cara kita mengerti, cara kita menganalisa suatu sektor gitu. Misalnya kayak ada kemarin kita rilis soal emas gitu kan. Emas itu sebenarnya bukan cuma nambang doang, ternyata ada juga pemurnian. Ada juga memang emas itu dia lebih ke trader gitu kan.
ada juga memang dia itu memang fokus ke tambangnya. Nah, itu tuh kita coba breakdown satu satu. Nah, cara akses gimana? Baik lagi ke tadi, masuk ke stream, reset, unboxing. Nah, itu semua unboxing kita yang udah kita buat. Terakhir itu kita buat soal aman ya, aman soal opportunity di aman, karena kemarin udah lumayan turun dalam. Tapi kita lihat secara aset, secara quality of asset di tambang-tambang aman ini cukup menarik dan memiliki valuasi tersendiri lah. Jadi kita anggap ini opportunity untuk kita melakukan investasi di aman gitu kemarin. Nah, contoh ini aman. Bapak Ibu bisa langsung klik aman dari sekarang. Ini kita buatin secara full nih. Analisanya dari valuasi, dari story-nya, apa yang bikin menarik. Terus kita juga breakdown juga soal asetnya. Tadi saya sebutkan soal aset aman yang menarik. Kita sebutin nih, asetnya apa aja emang? Oh, ada tambang di batu hijau. Terus juga ada elang gitu kan. Terus juga kita sebut juga risikonya. Tentu risiko itu penting ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sebutin risikonya kira-kira apa sih yang kira-kira kita perhatiin, perlu kita lihat dari aman ini. Kalau misalnya memang ini menarik, tapi apakah risikonya ada? Nah, itu kita coba breakdown juga di sini. Ini sangat-sangat komprehensif. Kita coba breakdown semua. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa tambah wawasan juga buat ini. Terus tadi saya sebut juga soal Bapak Ibu memang pengen belajar soal industrinya gitu kan. Kita juga buatin soal namanya unboxing sektor di sini. Nah, itu ada namanya kayak metals, ada gold playbook. Nanti tadi saya sebut soal gold nih. Ini gold tuh ada banyak. Bisa baca juga. Ada eksplorasi, ada pertama, ada kemudian ada fabrikasi. Nah, ini tuh semua di breakdown secara komprehensif lah kira-kira. Jadi Bapak Ibu yang bisa baca ini mungkin bisa lebih paham sedikit. Oh, ternyata yang ini dia itu spesialisasinya pertambangan. Oh, dia itu spesialisasinya mungkin lebih ke fabrikasi. Nah, itu kita bisa tahu. Gitu. Nah, setelah kita coba belajar semua kali ya. Saya coba tulis juga sedikit. Tadi sini ada WNTR ya soal LKAB. Setelah penjualan Komatsu. Tadi ditulis di komentar ya. Kedua soal unboxing, tadi kita belajar soal mungkin menariknya adalah aman tadi ya, terakhir aman, dan juga soal gold playbook. Gitu. Nah, dari semua ini kira-kira dapat nih banyak stock ideas. Ada UNTR, ada juga aman mineral tadi kita baca dari unboxing, kira-kira mana yang kira-kira menarik untuk kita gitu kan, sesuai sama style investasi kita gitu. Nah, saya contoh habis hari ini kita ambil aman aja. Nah, kira-kira apa sih yang perlu kita lihat dari aman UNTR gitu kan. Jadi kan UNTR menarik karena kita lihat dia itu secara big cap dia valuation murah, kedua dia itu bagi dividen secara lancar gitu kan. Nah, kira-kira apa sih yang menarik dan apa yang perlu kita lihat dari emiten ini dan gimana cara lihatnya. Contohnya kita buat start dari key stats. Key stats itu apa? Jadi kita bisa cek di sini, masuk ke full search, cari UNTR, masuk ke key stats. Ini tuh apa? Ini tuh kurang lebih rangkuman soal rasio-rasio fundamental memang ada di UNTR. Jadi dari segi net income, earning per share, revenue, juga ada valuation-nya kayak PE, PBV, ada ini soal rasio hutang, quick ratio, current ratio, debt to equity ratio, profitability, semua itu kita rangkum di sini. Jadi Bapak Ibu memang mungkin ada keterbatasan waktu untuk analisa secara manual, ngitung manual, oh kira-kira profit margin berapa, harus dihitung, net revenue berapa, beban berapa, kita bagi, dapat persentase profit margin gitu kan. Nah, kita sudah coba langsung buatin satu layar buat ngelihat angka-angka tersebut tanpa harus Bapak Ibu ngitung manual. Contoh, misalnya tadi saya sebut soal GPM, gross profit ratio, itu kan hitungnya kalau bisa manual kan cari buka LK, klik cari revenue, terus cari beban, kita bagi ketemu lah GPM gitu kan, lumayan ribet. Nah, kita coba langsung di Stockbit, masuk ke key stats, langsung ketemu nih GPM-nya. Dia ada di profitability, GPM. Oh, dia itu GPM-nya 16,9% gitu kan. Jadi secara total revenue itu mungkin gross laba-laba kota udah 16,9% gitu. Terus juga tadi kira-kira yang penting kan karena dia itu kira-kira dividen, kira-kira dia bagi dividen tuh berapa kali sih? Terus lancar nggak? Terus tiap tahun bagi dividen nggak? Atau mungkin yield-nya berapa? Kita bisa langsung cek di key stats. Ada dua nih, dividen, ada dividen history. Kalau bisa ngeliat history pembagiannya, kita cek di sini. Dia tuh tiap tahun 2025, 2024, sampai 2020, kalau bisa mau lebih banyak lagi, itu lengkap. Jadi dia itu selalu bagi dividen dari 2020 ya. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu cek di sticknya, payment sticknya yang di screener, itu 18 tahun selalu bagi dividen. Jadi itu amat sangat bagus buat kita yang memang suka bagi dividen ya, suka dividen gitu. Terus soal yield, kira-kira berapa persen gitu kan. Oh, dia tuh kemarin 7,3% gitu kan. Terus juga secara payout ratio, dia kemarin itu 250% buat kemarin gitu. Nah, terus secara key stats, dia dividen lancar. Terus juga saya coba highlight GPM ya, GPM tadi. GPM sekian persen, GPM-nya 16,9% misalnya, kan. Terus ya bisa juga secara historical, payout ratio berapa. Oh, dia tuh selalu bagi dividen 40%-an kurang lebih ya. Dia tuh pernah bagi dividen 120% karena mungkin ini dia bagiin laba sebelumnya gitu. Jadi kita bisa ambil average saja mungkin 40%. Ya, 30-40% lah. DPR 40%. Nah, next kita bisa langsung masuk ke financials. Financials-nya apa? Bedanya apa sama key stats? Jadi financials ini lebih ke ngeliatin laporan keuangan secara full di Stockbit tanpa harus buka PDF yang tadi gitu. Misalnya Bapak Ibu mungkin terlalu malas buka PDF karena kan kadang buka PDF satu, scroll, cari yang tahun lalu, scroll lagi, lumayan text times. Nah, ini tuh lebih simpel, di mana kita bisa langsung lihat secara annual laba ruginya berapa, terus neracanya gimana, arus kasnya gimana, itu semua udah kita rangkum. Bahkan Bapak Ibu yang memang suka lihatin kuartal per kuartal, kita cek di sini quarter di breakdown semua. Terus Bapak Ibu yang memang sukanya liatinnya persentase, misalnya kan saya bilang ngeliatin GPM, kelihatan juga di sini. Terus Bapak Ibu yang contoh tadi ya, ini ada tahun 2025, GPM-nya itu 16,8. Terus juga kita coba lagi liatin juga secara growth, juga bisa dari sini. Misalnya year on year, ini
Kelihatan juga secara growth berapa UNTR. Ternyata dari tahun 2004 sampai tahun 2005 itu dia agak declining pendapatannya, turun 2,3%. Secara bottom line dia itu juga turun 20%. Itu semua bisa kita track dari sini gitu, financials. Dan juga memang dalam bentuk chart juga bisa nih. Laba ruginya gimana? Oh, dia itu revenue selalu naik, tapi di tahun 2005 agak declining sedikit, turun sedikit gitu kan. Terus secara net income, oh dia tuh secara grafik lumayan naik, mungkin stabil, tapi di semenjak tahun 2024 dia itu agak drop sedikit, tahun 2022 drop sedikit, decline sedikit. Karena memang secara net margin dia itu turun. Karena dari sini. Oke, next kita masuk ke financials, kita ada PE/BBV band. Ini juga hal penting untuk kita analisa ya, kira-kira apakah perusahaan ini secara valuasi itu menarik atau tidak. Dan balik lagi Bapak Ibu, disclaimer, ini tuh salah satu cara untuk kita menilai valuasi. Jadi memang ada banyak cara untuk kita memvaluasi suatu saham, tapi ini satu cara untuk kita melihatlah secara simpelnya juga. Bapak Ibu masuk ke analisis. Terus scroll ke bawah, ini ada dua, ada PE band, ada PBV band. Nah, cara bacanya gimana? Biasanya saham-saham yang memang sedang murah atau mungkin cheap gitu kan, dia tuh selalu berada di valuasi yang di bawah dari average-nya 5% gitu kan. 5,15 kali PE gitu. Nah, tapi kalau saya sendiri saya sukanya pakai forward PE. Kenapa forward PE? Karena ini tuh sudah menghitung potensi growth dari suatu saham. Jadi kan kalau bisa kita investasi kita memperkirakan ekspektasi ya, forecasting ya. Nah, kita udah coba hitungin dengan forecasting yang ada memang dari analis di Indonesia, dia sudah menghitung bahwa secara tidak langsung revenue UNTR itu di tahun 2006 itu estimasi bakal turun sedikit karena tadi yang sudah itu sama Stockbit juga ada KAB memang sedikit dipangkas, ada penjualan Komatsu yang juga agak declining gitu kan. Itu semua kita hitung dan itu masuk ke bagian dari analisis. Nah, secara forward PE, UNTR itu berada di dekat-dekat lah ya, dekat-dekat sama average dia atau mungkin fair value dia di 5,65. Terus apa implikasinya? Oh, berarti sekarang di hari ini dengan ekspektasi UNTR yang 12% di masa akan datang, sekarang tuh UNTR itu ada di fair value. Terus apa dong harus kita lakukan? Oh, berarti kalau misalnya saya pribadi saya lebih suka untuk nunggu diskon. Saya lebih suka nunggu diskon, harapannya UNTR turun dulu mungkin berapa persen saya bisa ambil gitu. Contoh misalnya saya sukanya nunggu dia sampai di PE -1 yang garis warna kuning atau oranye ini ya. Oranye ini nih. Berarti kan kurang lebih harus turun dulu 20%. Dari 5,84 jadi 4,94. Jadi kita harus nunggu UNTR turun 20%, which is harusnya itu 4.000 berarti 19.000 lah ya, 19.000 harga 19 atau 18.000 ya, 19.000. Berarti kalau misalnya UNTR drop sampai harga 18.000, atau 19.000, mungkin saya bakal coba pick up sedikit gitu. Karena udah berada di deviasi -1. Gitu. Oke, berarti kita tulis juga nih tadi nih. Secara valuasi, forward PE dia fair value. Menarik versi saya. Itu kalau turun 20% dalam kurung ke PE STD -1. Nah, jadi kalau saya sendiri, UNTR menarik nih karena memang walaupun ada declining dari segi proyeksi RKB dan lain-lain operasionalnya, tapi kalau misalnya dikasih turun sampai PE 4,9 atau mungkin bawahnya lagi cukup menarik buat saya karena sangat-sangat murah secara historical gitu. Nah, next ada Funda Chart. Funda Chart itu apa? Funda Chart itu adalah saya bilang itu adalah grafik tren untuk kita melihat rasio-rasio fundamental di suatu saham. Cara cek gimana? Sebenarnya di Stockbit itu Funda Chart itu cocoknya dicek lewat web. Tapi kalau misalnya Ibu memang ada keterbatasan untuk buka web, bisa cek dari Keystats. Cara gimana? Masuk ke Keystats. Nah, setelah Bapak Ibu mau lihatnya tren revenue-nya, kira-kira dari tahun ke tahun revenue UNTR itu gimana sih, gitu kan? Bisa cek di sini nih. Bapak Ibu masuk ke Keystats, scroll ke bawah sedikit, cari balance sheet, income statement. Nah, ini ada tanda panah, klik aja. Itu kelihatan nih, dari tahun ke tahun revenue UNTR itu kayak gimana? Dari 2017, 10 tahun 2017 sampai akhirnya 2020, ini kuartal ya, Q1 2026 ini. Oh, berarti dari tren kemarin sempat naik tinggi, bahkan peak-nya di 2005 kemarin, tapi sekarang udah mulai declining. Kenapa? Karena memang tadi saya sebutin di awal yang sudah Stockbit tuliskan soal operasionalnya memang agak-agak sedikit sulit di tahun ini. Terus juga misalnya Bapak Ibu melihat soal gross profit-nya kira-kira gimana trennya? Kita juga di sini. Oh, dari tahun ke tahun dia cukup baik, efisien nih emiten karena GPM-nya selalu naik, tapi declining juga dari sini gitu. Nah, ini satu cara untuk lihat Funda Chart, tapi lebih powerful lagi kalau Bapak Ibu buka dari web. Saya contohin dari web ya. Jadi Bapak Ibu buka dari Stockbit, cari UNTR. Terus Funda Chart. Nah, itu ada namanya Funda Chart. Nah, ini tuh tools yang cukup powerful untuk kita ngeliatin tren atau bandingin antar tren lah kira-kira gimana gitu. Misalnya saya tuh dulu tuh sering pakai buat ngeliatin tren revenue dari ceknya net income ya, net income nol. Terus saya dari Unilever. Terus kita ubah ke sini. Atau mungkin kita juga bisa pakai net income yang versi quarter. Nah, sini nih. Nah, ini tuh buat kita ngecek korelasi lah ya. Ini tuh saya suka ngeliatin korelasi antara net income sama revenue gitu. Nah, contoh kayak Unilever 10 tahun ke belakang, yaitu harga sahamnya turun terus.
dan juga memang secara nggak langsung korelasi dengan net income-nya ya. Dia turun terus, declining sampai akhirnya dia lumayan balik nih kemarin di Q 2006 ya. Ini juga karena memang dia divestasi beberapa mereka, jadi ada one time revenue atau one time gain dari sana gitu. Tapi secara trend itu turun terus Unilever karena memang juga secara net income itu turun. Nah, itu saya suka ngeliatin ini karena memang ini juga bisa dibilang ada korelasi lah ya antara harga saham dengan growth dan net income tahun ke tahunnya. Gitu. Oke. Next dari Funda Chart. Terakhir, ada namanya comparison. Ini tuh apa sih comparison? Comparison ini penting buat kita ngeliatin perbandingan antara emiten dengan industri, sektor, atau mungkin dengan kompetitornya. Gitu. Cara akses gimana? Ibu bisa masuk ke sahamnya UNTR, scroll ke samping, masuk ke perbandingan atau comparison. Nah, ini tuh Stockbit bisa tambahin langsung sendiri. Bisa Bapak Ibu mau lihatnya secara sektor atau industri, itu bisa. Mungkin Bapak Ibu mau bandingin sama emiten. Contoh misalnya UNTR kan dia punya banyak divisi ya, ada kontraktor dari PAMA, ada penjualan Komatsu, ada juga dia punya tambang emas, ada juga tambang dari batubara dan juga ada nikel gitu kan. Jadi cukup banyak lah porto UNTR ini. Nah, mungkin saya ambil contoh aja, mungkin kita coba fokus ke yang mirip kayak UNTR dari sisi penjualan alat berat kali ya, dari Komatsu. Kita ambil Hexa. Kenapa Hexa? Karena Hexa itu salah satu emiten memang jualan juga alat berat, tapi dia mereknya Hitachi ya Bapak Ibu. Nah, mungkin bisa dibilang tidak terlalu apple to apple karena memang secara industri UNTR ini cukup kompleks banyak, tapi kita bisa ambil simpel contoh hari ini, pertama ini kita ambil Hexa aja karena secara produk dia ada jualan yang sama, yaitu alat berat. Kita bisa bandingin nih dari sisi market cap kira-kira lebih besar mana gitu kan. Terus juga ada juga PE ratio yang ini nih, kita lihat mana lebih murah secara PE ratio, PBV juga gitu kan. Kita juga bisa lihat kan tadi kita bilang suka sama dividen, kita penting lihat dividennya, kita lihat dividennya di sini. Oh, dari sisi dividen dia tuh payout ratio gimana, apakah menarik untuk kita dari sisi yield, dari sisi payout ratio DPR gitu. Terus juga kita bisa lihat dari income statement-nya, mungkin dari margin atau dari ROA juga bisa, return on asset gimana gitu kan. Kita bisa banding-bandingin lah antara UNTR dan Hexa. Kemudian kita bisa ganti emiten misalnya. Saya mau bandingin dia sama Dewa, misalnya Dewa karena Dewa dia juga kontraktor, dia juga punya tambang emas, dia mirip, oh bisa juga gitu. Lihat dari segi market berapa, PE ratio berapa gitu kan. Terus soal dividen, mungkin Dewa nggak terlalu bagi dividen, tapi kita bisa bandingin juga. Nah, itu tuh bisa jadi harapan Bapak Ibu untuk menambah rasio-rasio penting yang mungkin jadi keputusan investasi Bapak Ibu juga gitu. Oke, tadi saya contoh juga soal industri. Jadi industri ini kita bisa bandingin apakah UNTR ini berada di atas industrinya atau mungkin dia di bawahnya, itu kita bisa cek juga dari sini gitu. Contoh tadi saya ambil Hexa aja ya, Hexa. Oke, saya ambil notch mungkin market cap-nya jauh lebih besar versus Hexa. Market cap UNTR lebih besar. Terus di soal payout ratio. Nah, ini tuh karena dividen payout ratio UNTR itu kemarin anomali, dia bagi dividen lebih besar dari biasanya. Kita bisa exclude dulu, kita coba ambil 40% tadi. 40%, dan si Hexa ini 89% ya. UNTR 40%, Hexa 40%. Terus tadi saya suka lihat juga PE-nya. Kita ambil PE TTM aja. Kita lihat, oh secara PE, UNTR di bawah sedikit, PE. Oke, jadi kita bisa ambil ratio di sini via comparison, kita bisa cek juga nih kira-kira secara head to head, kira-kira bandingan mana nih emitennya. Gitu. Oke, sip. Sekarang udah habis, udah kita bahas semua dari sisi fitur. Terus kira-kira apa nih? Kalau misalnya udah kita temuin menarik, kira-kira action apa yang harus kita lakukan? Yang pasti kita mesti buy dong. Kita udah ada lebih dalam, emiten yang menarik, cukup murah, dividennya ada, kenapa kita nggak buy gitu kan? Nah, cara buy-nya mungkin Bapak Ibu, ada Bapak Ibu mungkin belum tahu, filter kita juga kita coba tonton aja buy-nya. Masuk ke beli. Nah, karena tadi ini tadi saya masuk ke porto kedua ya. Jadi mungkin Bapak Ibu belum tahu sampai fitur multi porto. Jadi buat Bapak Ibu memang total equity di atas 100 juta, itu bisa pakai multi porto. Untuk split porto-porto saya biar nggak tercampur. Contoh misalnya saya ada 3. Ini ada main porto saya, ada porto live, ini buat contoh kelas saja, sama porto trading. Jadi saya tetap dipisah antara porto-porto di Stockbit. Itu udah ada. Caranya gimana? Bapak Ibu tinggal masuk porto, masuk ke button 3 ini di pojok kanan atas. Terus create new porto buat portofolio baru. Ini tujuannya untuk nanti kita buat. Cuman karena saya udah dari 2, jadi nggak bisa bikin lagi. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu belum bikin, klik ini nanti bakal disuruh buat bikin porto baru. Namanya apa? Tinggal di enter. Tujuannya apa? Tinggal di enter. Gitu. Contoh tadi UNTR tadi saya mau buy gitu kan. Discover now. UNTR buy. Kayak saya bilang saya mau nungguin dia turun 20% gitu kan. Jadi saya mau nawar lah, saya nggak mau dagang sekarang, saya mau nunggu dia misalnya drop ke 20%, saya beli. Terus tapi saya nggak mau mantau, saya malas mantaunya. Berarti solusinya apa? Kita bisa pakai GTC. Namanya ini, expired date kita GTC. Kita di semua lah all in, kita belinya itu tadi di harga 15.000 ya. 11.000 deh, 11.000 GTC. Nah, itu adalah salah satu cara kita untuk beli saham yang udah kita analisa, terus kita nggak mau mantau lagi karena yang penting kalau misalnya dia udah turun sampai apa yang harga kita mau, kita langsung buy. Nah, kalau kita buy nanti bakal masuk ke halaman order. Nah, ini ada namanya posisi aktif. GTC-nya aktif. Artinya kalau misalnya nanti UNTR turun sampai harga 11.000, pasti nanti dia bakal match sendiri. Tanpa harus kita
input order manual gitu. Dan ini itu berlaku selama 6 bulan. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu udah 6 bulan lewat, mesti di input lagi ulang untuk ITC-nya gitu. Terus apalagi fitur ya? Terus juga misalnya tadi Bapak Ibu ada lagi soal ini contoh nih. Misalnya Bapak Ibu mau set-nya itu, saya cancel dulu. Maunya itu beli sekaligus jual misalnya ya, dan trading misalnya. Saya beli BNBR, beli. Saya maunya itu beli sahamnya, ketika match langsung otomatis dipasangin jual dan beli ya. Sorry, jual di TP dan atau di SL gitu. Caranya gimana? Bapak Ibu bisa masuk ke order type. Measure aktifin ini nih, namanya stop loss, take profit. Ini di toggle on aja. Nah, itu tujuan untuk apa? Tujuan untuk mungkin trading atau mungkin buat jangka pendek gitu ya. Mungkin trading harian ya. Jadi, Bapak Ibu nggak ada waktu untuk cek app-nya gitu. Bapak Ibu bisa langsung beli aja sahamnya sekian gitu kan, di harga sekian, misalnya di harga 100 gitu kan. Terus Bapak Ibu set aja nih, stop loss berapa, take profit berapa. Nah, ini tuh bisa dua, via price, via persentase. Kalau misalnya bingung pakai price, bisa pakai persentase aja. Misalnya kalau misalnya dia drop 4% atau mungkin 5%, saya jual. Kalau misalnya dia cuan 10%, saya jual. Nah, kriteria ini tuh cocok untuk yang trading. Jadi misalnya Bapak Ibu besok saya Bapak Ibu udah analisa besok mau beli ini saham, terus Bapak Ibu nggak ada waktu untuk mungkin set SL lagi, set TP lagi, langsung dari sekarang ngambil juga bisa. Langsung pilih harga, masukin lot, toggle on ininya, stop loss take profitnya, terus atur berapa kita bakal SL, berapa kita bakal take profit, langsung kirim. Bye. Nah, jadi nanti kalau gini nih, terusnya pending apa? Karena sekarang market tutup kan. Kalau misalnya nanti besok buka, dia bakal open. Nah, kalau misalnya nanti barangnya match, otomatis kita bakal kirimin SL dan TP-nya juga otomatis gitu. Mungkin ini sih fitur Stockbit ya untuk kita cara beli. Cuma masih banyak juga tambahan-tambahan lainnya. Contohnya kayak saya juga suka ngeliatin insider tadi. Misalnya siapa sih? Apakah ada emiten? Apakah ada direktur yang suka beli? Apakah ada pengembang saham yang besar beli? Kelihatan di sini. Contoh nih kayak YNTR kemarin tanggal 10 Juni ada yang beli sedikit nih. Sekian ribu lot lah ya, 5279 lot gitu kan. Dia beli ini juga satu pengetahuan, memang nggak terlalu banget, tapi at least kita bisa tahu lah kira-kira emiten juga beliin sahamnya juga gitu. Terus juga kita bisa corporate action. Itu juga bisa Bapak Ibu yang memang pengen tahu update soal emiten, misalnya soal kapan dia RUPS, kapan dia bagi dividen, kapan dia pullback gitu kan. Itu bisa langsung dicek lewat corporate action. Kalau misalnya dia ada RUPS hari ini pasti dia bakal cek di sini. Contohnya apa yang di RUPS? Oh, BSSR tadi. Contohnya BSSR. Nah, itu ada logo cek di sini. Atau di sini juga ada nih, ada cek. Itu artinya dia hari ini tuh ada ongoing corporate action. Contohnya kalau BSSR ini dia RUPS ya. Tadi siang ya RUPS ya, dan dia announcement soal dividen sekian rupiah gitu. Terus saya juga suka lihat profile. Ini juga salah satu cara saya buat cek emiten menarik atau tidak dari sisi shareholder. Di Stockbit sekarang udah update, udah kita perbarui juga soal pemegang saham 1%. Jadi misalnya Bapak Ibu di sini ada yang pegang saham Astra 1%, dia 1%, dia bakal muncul di sini nama ini. Gitu. Terus kalau misalnya pegang berapa, terus juga ada beneficial owner, BO-nya pemilik utama siapa gitu kan. Nah, ini juga menarik nih soal shareholder composition, itu juga kita bisa lihat. Sebenarnya tuh dari sekian persen individual nih masyarakat non-market ada 34%, kira-kira individual berapa? Oh, di sini tuh ternyata individualnya cuma 2%. Jadi dari 34% ini sebenarnya bukan individual yang pegang. Jadi memang ada fund, ada juga private banking gitu kan, ada juga mungkin corporate segala macam, kita bisa tahu. Jadi misalnya walaupun secara profile UNTR ini free float-nya itu 30%, ternyata kalau kita deep down lagi, ternyata memang individualnya, kemudian kita retailnya itu cuma 2,3%. Jadi di hold sama mutual funds, ini reksadana, ada corporate, ada emiten, institusi lah ya, ada pension fund, ada banks, ada trustee bank gitu. Jadi kita bisa tahu di sini. Gitu. Terus juga yang baru lagi kita juga bisa cek dotnya apa sih, kayak connectionnya lah. Contoh di sini saya sukanya itu ngeliatin misalnya Dewa misalnya. Dewa profile ini ada banyak nama gitu kan. Kita cek aja Gold Plus Capital, klik. Oh, dari Gold Plus Capital itu kita cuma holding Dewa doang. Kita cek curi aset. Mungkin cari deh nama-nama yang familiar. Hong misalnya. Oh, dia itu holdingnya ini nih, Pak Lo holding ini, kelihatan dari sini dotnya. Oh, Pak Lo Hong, ada holding DLD, ada holding BMTR, ada holding LBMM, SMP. Itu data publik, semuanya data publik, di mana beliau itu memang holding perusahaan bigger dari 1%, jadi namanya muncul. Gitu. Nah, ini juga satu hal menarik untuk kita memang, misalnya kita suka mimicking tokoh-tokoh tertentu, misalnya walaupun itu memang nggak selalu benar, tapi kita bisa contoh aja buat salah satu analisa. Misalnya saya suka sama Pak Lo Hong, saya ngefans sama beliau gitu kan, saya ngeliat saham-saham dia beli apa aja, buat saya pelajari lebih lanjut. Nah, kita bisa cek di sini. Caranya kita ketik di sini nih, misalnya tadi saya ulangi ya, misalnya tadi kan Pak Lo Hong dengan DLD. Masuk ke profile, terus ke bawah, ini yang hijau-hijau, klik aja Pak Lo Hong. Nah, ini muncul nih 3 holding beliau, tapi kita ke bawah kita lihat secara networknya gimana gitu. Oh, beliau ini holding GCTL, beliau ini holding BNTR. Kita bisa, oh,
kenapa sih Pak lo beli ini, kenapa sih Pak lo ini, kita pelajari emitennya, itu juga bisa. Gitu. Oke, mungkin dari saya itu ya Ci, kira-kira udah cukup banyak nih kita ngobrol ngalur ngidul kira-kira ya. Kita bahas dari yang tadi di PPT aja, kita tambah soal profile. Semoga Bapak Ibu yang memang masih baru atau mungkin belum tahu juga fitur kita, harapannya bisa lebih paham kali ya, lebih paham buat pakai fitur Stockbit dan mungkin membantu Bapak Ibu untuk dalam proses analisanya ya. Gitu. Oke, Ci. Mantap, thank you Rio atas penjelasannya. Terus juga tadi lengkap banget ya Bapak Ibu ya, bukan hanya dari sisi fundamental tapi juga fitur-fitur lain. Bahkan diajarin juga nih tadi cara pasang buy dan juga backup order ya, di mana saat buy terus juga kita bisa pasang stop loss dan juga take profit sebelum barangnya kita match. Jadi bisa memudahkan dan menghemat waktu gitu ya. Dan juga tadi ngebahas juga dari saham UNTR ya. Mungkin siapa tahu di sini masih ada yang holding saham-saham UNTR ya. Siapa tahu analisa dari Pak Rio tadi pakai fitur Stockbit bisa menggambarkan ya, bisa membantu untuk analisanya juga. Oke, tentu ini belum selesai untuk materinya. Tadi juga saya baca ada yang mungkin nanya ya materinya di-share gak gitu. Materinya kita nggak share, tapi tentunya live ini akan diadakan tiap bulan. Di mana nanti kita ajarin juga fitur dan juga kita pakai contoh-contoh saham yang lain juga nih. Dan tentunya terkini ya Rio ya. Jadi tentunya bisa ikut terus live-nya gitu. Oke, kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ini pertanyaan yang pertama ya dari Samuel Aritonang. Bagaimana cara membaca laporan keuangan secara simpel? Nah, mungkin ada tips gak nih Pak Rio? Cara simpelnya, biasanya kalau Pak Rio baca laporan keuangan simpelnya gimana? Oke, mungkin secara simpel kali ya. Secara simpel biasanya banyak cara lah ya. Saya bisa bilang nggak ada template buat kita baca laporan keuangan, tapi kalau saya pribadi lebih nyaman saya itu buka langsung lewat PDF-nya. Kenapa? Karena saya juga suka ngeliatin CLK-nya. Gitu. Misalnya contoh tadi UNTR. Terus cara akses gimana? PDF-nya masuk laporan. Terus cek ke apa namanya? Ini ya laporan keuangan tipenya. Kita cari emitennya. Misalnya tadi UNTR ambil laporan keuangan yang tahunan aja. Masuk sini nih, PDF-nya ini nih. Nah, banyak cara sebenarnya, tapi yang biasanya yang paling penting dilihat adalah pastinya kan revenue, terus juga gross margin segala macam, sama CLK kali ya. Misalnya kita butuh deep dive lagi ya soal emitennya, kira bisa CLK gimana. Misalnya contoh, saya mau lihat apa namanya revenue di sini ya, revenue di sini CLK. Mana sih income statement? Income statement masih bawah lagi. Oh, ini kelihatan. Nah, ini dia. Ini ada hasil lampiran. Ini posisi keuangan. Di sini ada posisi keuangan. Ini laba rugi, income statement. Ini kita bisa cek dari sisi pendapatan bersih, terus laba bruto. Nah, yang saya suka adalah saya mau cari yang memang nggak ada di apa namanya financial di kita itu adalah CLK-nya. Kira-kira dari sisi operasi itu gimana? Misalkan pendapatan kan dia itu 130 miliar ya, triliun ya, miliar atau triliun. Nah, itu tuh kita bisa cek pembagiannya di nomor 26 nih. Ini agak effort, tapi nanti kan ada CLK, cari nomor 26. Nanti biasanya itu segmen operasi di breakdown tuh. Dia itu dari sisi penjualan aset konvensional berapa, terus dia itu pendapatan dari sisi apa namanya penjualan batubara berapa, emasnya berapa, tambang emasnya berapa, itu tuh kelihatan dari situ. Itu penting satu. Terus kalau misalnya lain-lainnya kayak misalnya rasio-rasio nggak perlu dari sini karena ini ribet, karena harus hitung-hitung. Nah, selain ini kita bisa cek dari Stockbit juga. Contoh yang saya suka itu saya lihatinnya tuh karena saya suka dividen, saya ambil dividen juga. Contoh earning per share berapa. Oke, biasanya kalau dividen pasti kita carinya kan dividen per share kan. Dari situ kan kita awalnya dari earning per share dikalikan sama DPR-nya aja. Nah, itu kita cek di sini nih. Oh, 2025 dia itu EPS-nya, earning per share-nya 3970 gitu kan, 3970. Dikali aja sama DPR-nya. Tadi saya bilang DPR 40%, berarti kan kira-kira dia itu bagi dividen dikali 40%. Oke, nggak keluar di sini. Kalkulator. 39. 39. 70. Oh, berarti estimasi dia itu nanti bagi dividen 1588 gitu kan. Dari EPS tahun lalu yang 3970 dikali dengan DPR-nya 40% gitu. Itu juga penting. Terus juga misalnya yang penting juga saya itu suka ngeliatinnya itu adalah tren earnings-nya, net income atau revenue-nya. Terus cek juga dari sini nih. Masuk ke income statement di sini, klik ini. Kelihatan dari sini nih secara historical berapa. Revenue sama net income. Nah, itu penting buat saya pribadi. Kenapa? Karena saya melihat trennya. Kira-kira apakah memang itu dia declining dan juga apakah memang dia itu selalu growth. Terus kalau misalnya declining karena apa? Kita cari tahu apakah memang itu bakal terus terjadi, apakah itu memang hanya sementara, kita bisa tahu dari sini gitu. Kira-kira itu sih kalau dari sisi laporan keuangan ya. Kalau saya sih sukanya revenue, pokoknya kalau misalnya kita harus buka PDF-nya, tujuannya buat apa? Buat lihat CLK, catatan laporan keuangan, CLK. Kalau misalnya buat hasil rasio, udah simpel lewat via Stockbit aja dari Keystats atau mungkin dari Financials. Gitu Panji. Oke, semoga menjawab ya Pak Samuel. Selanjutnya kita ada pertanyaan lagi dari Pak Cahaya Matahari 2025. Wah, harus ada 2025-nya nih. Cara melihat rasio utang perusahaan gimana Mas Bro? Oke, ini tuh sebenarnya udah simpel juga di Stockbit. Jadi kalau misalnya dulu kali ya, kalau saya banyak ngobrol sama yang memang lebih senior, dulu tuh kalau misalnya rasio utang pasti harus hitung manual tuh. Buka PDF, copy apa namanya, ambil angkanya, bandingin, dibagi. Muncullah debt equity ratio, ada quick ratio, ada current ratio. Nah, sekarang itu udah canggih.
kita nggak perlu lagi buka PDF, udah langsung bisa buka di Stockbit. Cara gimana masuk ke Keystats? Ada solvency nih. Solvency ini artinya rasio utang ya. Ada current ratio, quick ratio, debt to equity ratio. Nah, kira-kira gimana cara bacanya? Pokoknya kalau current ratio, quick ratio itu semakin besar, semakin bagus karena artinya aset lancar lebih besar. Jadi artinya aset lancar dia itu bisa membayar hutang jangka pendek dia gitu kan, yang berhutang dia. Nah, kalau debt to equity ratio itu semakin kecil di bawah 1 itu makin bagus. Kenapa? Karena artinya secara debt-nya itu dibanding equity-nya dia itu lebih besar gitu. Jadi utang dia itu cukup kecil lah dibanding equity dia. Kalau lebih itu sih Panji, kira-kira kalau soal utang. Oke, semua menjawab Pak Cahaya. Jadi lewat fitur tambah lagi yang menarik juga. Jadi ada lagi. Saya juga suka lihat trennya. Apa itu penting kita bisa trennya di balance sheet klik di sini. Jadi selain rasio kita bisa cek trennya. Kira-kira total debt-nya itu gimana dari tahun ke tahun? Kelihatan di sini gitu. Nah, dari tahun 2017 sampai 2026 ya. Kemarin itu debt-nya itu kurang lebih trennya naik ya. Kenapa? Tapi belum tentu ini juga negatif. Kenapa? Karena kan bisa jadi memang itu lagi fase ekspansi, lagi fase butuh capex besar gitu kan. Jadi memang itu mesti didik lagi kenapa dia ambil utangnya cukup banyak. Itu kita bisa justify lah perusahaan ini baik atau enggak dari sisi historikalnya gitu. Oke, ternyata di Keystats itu kalau ada panah kita klik muncul chart historisnya Pak Rio ya. Betul. Itu juga cukup membantu kali ya buat kita lihat gimana sih perusahaan ini dari tahun ke tahun gitu trennya gimana. Nah, itu kita bisa cek dari sini. Oke, semua menjawab Pak Cahaya. Lalu selanjutnya dari Pak Arisha. Bang, biar tahu valuasi suatu emiten murah atau mahal di mananya? Oke, sebenarnya tadi saya bilang lagi di awal, cara memvaluasi saham itu cukup banyak, berbagai macam cara untuk kita evaluasi, tapi kalau misalnya salah satu cara dan lumayan simpel itu via analisis, via PE, PBV band. Gimana cara bacanya? Lu masuk ke sahamnya UNTR ya, UNTR, analisis, scroll ke bawah, masuk nih, ada PE band sama PBV band. Nah, itu tuh kalau saya suka lihatnya PE band, dan saya suka pakainya itu forward PE band. Forward PE band di sini. Bedanya apa sih sama PE band dan forward PE band? Forward PE band itu udah menghitung potensi growth dia di masa yang akan datang gitu kan. Contoh, yaitu dari 2007 itu ekspektasinya atau mungkin forecast-nya itu dia tuh revenue-nya tuh 124 billion gitu ya. Terus EPS sekian. Secara bisa dibilang secara langsung itu growth walaupun dari 2006 dia itu ada dikali sedikit turun dari 39 di 37. Nah, dari sisi PE akhirnya kan implied dong karena kan dengan net income dia makin besar dengan harga sekarang artinya kan PE-nya bakal makin turun tuh gitu kan. Nah, itu kelihatan dari sini. Oh, berarti dengan ekspektasi dia tuh di 2007 income-nya tuh sekian, EPS sekian. Berarti sekarang itu di PE-nya itu sekarang tuh di PE 588. Oh, artinya dekat-dekat sama garis hijau ini nih, average-nya. Standar deviasi average-nya di 565 gitu. Terus cara bahasa gimana? Oh, berarti kalau misalnya kita mau ngambil opportunity, kita cari lebih murah dong, lebih murah dalam artian kita sebutnya kita nyari diskon gitu kan. Nah, kita bisa cari diskon nih. Oh, saya mau cari diskon di PE 494, which is itu adalah -1 standar deviasi. Itu tinggal tunggu turun 20% lagi gitu. Atau mungkin kita mau cari yang sampai ke 4,22, tinggal turun lagi. Nah, itu satu cara lah buat kita cari valuasi murah kurang lebih gitu. Oke, jadi pakai PE dan forward PE band ya. Betul. Jadi agak beda nih kalau kita pakai PE band kan kelihatan mahal banget kan sekarang di PE 6,92. Kenapa? Karena memang secara earnings UNTR kan lagi declining nih karena soal RKAB tadi. Saya sudah lihat di RKAB penjualan Komatsu yang juga agak drop sedikit. Ditambah juga kemarin ada sedikit isu di tambang emas mereka di Martabe gitu kan. Jadi wajar dong secara langsung implied ke bottom line dia. Tapi kan kita bisa cek juga nih secara trennya nanti di 2027 gimana. Itu tuh udah langsung dihitungin oleh analis di Indonesia. Berarti tapi secara tren di 2027 mungkin dia bakal balik lagi recover lagi jadi earnings-nya sekian. Gitu. Dan itu nanti impact ke PE-nya. Gitu. Oke. Mungkin ini nyambung nih dengan pertanyaan selanjutnya. Jadi patokan for PE itu sumber data analisnya dari mana nih? Oke, mungkin Bapak Ibu kalau misalnya tahu jadi di industri pasar modal itu selalu namanya dia itu submit research emittent. Jadi semua analis di seluruh Indonesia atau mungkin juga lokal atau mungkin foreign dia tuh punya research di mana dia bakal menghitung forecasting tahun 2006 emiten ini punya earnings berapa, 2007 dia earnings berapa. Nah, data itu tuh dikumpulin jadi satu, digabungin dan dihitung secara rata-rata data konsensusnya. Ini ada di ini. Estimasi konsensus analis gitu. Nah, ini tuh bisa jadi acuan kita lah ya, tambahan referensi lah bisa dibilang tambahan referensi kita untuk mungkin menganalisa apakah emiten ini menarik untuk kita lihat atau tidak. Gitu. Jadi intinya ini udah gabungan dari semua research yang ada di lokal maupun foreign yang memang dia itu mengcover UNTR gitu. Oke, semoga menjawab untuk Pak Arisha dan Pak Aji ya untuk cara menilai valuasi fair value saham dan juga patokan forward PE itu dari mana. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Yustri ya. Dividen BCA itu sesuai keuntungan kita atau bagaimana, Bang? Nah, mungkin ini dia lebih nanya mungkin lebih ke yield ya. Jadi potensi dividen yang kita dapat itu sebenarnya dari mana? Gitu. Oke, jadi gini. Jadi kalau bisa Bapak Ibu fokus ke yang di Keystats, nah ini kan ada namanya dividen yield 5,22%. Itu tuh ibaratnya keuntungan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu pegang saham BBCA di hari tersebut. Gitu. Misalnya Bapak Ibu pegang Bapak Ibu beli di hari tersebut dan dividen sekian, dan Bapak Ibu dapat keuntungan 5,2%. Tapi kalau Bapak Ibu memang Bapak Ibu holding dari lama nih, misalnya Bapak Ibu pegang dari 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, saya Bapak Ibu pegang BBCA
anggap saja 5 tahun lalu di harga misalnya 3.000, saya nggak tahu ya, misalnya harga 3.000 gitu ya. Terus dia bagi dividen Rp300 per lembar gitu. Nah, apakah artinya Bapak Ibu dapat yield-nya sesuai sama harga hari ini atau 10% sesuai sama harga baru beli? Nah, itu yang benar adalah Bapak Ibu dibagi aja. Average Bapak Ibu, misalkan tadi 3.000 ya, 3.000 dari 300 bagi 3.000. Ketemulah akhirnya 10% gitu. Nah, itu adalah yield Bapak Ibu. Jadi artinya itu adalah keuntungan Bapak Ibu dari investasi BBCA. Nah, itu sih cara ngitung yield ya. Jadi intinya adalah dividen per saham dibagi dengan average pembelian Bapak Ibu. Ketemulah yield. Nah, yield itu adalah keuntungan kita gitu. Tapi kalau buat yang ini tuh, yang di Stockbit ini tuh adalah acuan buat yield di hari itu ya, di hari itu. Jadi ketika pengumuman yieldnya dividen keluar sekian rupiah, di harga hari itu harganya sekian, ketemulah yield. Gitu sih kurang lebih. Oke, jadi kalau di sini dividen yield-nya 5% bukan berarti kita pasti dapat 5% ya, tapi Betul. average kita di berapa? Betul, bisa jadi kita dapat yield lebih rendah karena kita belinya di atas, nyangkut, kurang lebih ya nyangkut, atau kita yield lebih besar karena kita belinya di bawah gitu. Contoh saya tuh punya teman, dia beli IPCC di harga masih 300-an, 400-an, bagi dividen itu kemarin 100 lebih, jadi yield itu 50%. Jadi cukup menarik kan gitu. Padahal sekarang juga IPCC udah di harga berapa, 1.000 sekian kalau nggak salah. Nah, 1.200. Misal dibagi dividen 120, secara nggak langsung harusnya yield dia tuh cuma 10%. Tapi kalau misalnya Ibu pegang dari harga 300, berarti yieldnya itu bisa berapa persen tuh? Ya itu sendiri lah. Mungkin bisa 40% atau 50% lah. Jadi nggak beda kan yieldnya kan. Dividen 2 tahun, 3 tahun udah balik modal ya? Betul, itulah kenapa ada buku yang namanya dividen investing ya. Jadi dia tuh recompound, ada dividen, invest akhirnya juga nanti akan besar. Gitu. Oke, semoga menjawab Pak Yusri. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Ping Feng. Nah, fundamental indikator terpenting apakah? Apakah ROI, NPM, atau PER? Nah, mungkin menurut Mario apa nih terpenting nih? Oke, sebenarnya ini balik lagi ke stylenya ya. Stylenya kira-kira apa? Kalau misalnya Ibu sukanya cari saham memang dividennya besar, berarti kan kita butuhnya adalah dividen payout ratio-nya at least besar. Kedua, payment streak tadi yang di awal, itu dia tuh selalu tiap tahun bagi dividen. Terus tadi karena cari contohnya juga big cap murah, jadi kita cek juga market cap-nya besar. Juga murah secara valuasi artinya dari PE, PB tadi gitu kan. Gitu. Terus kalau misal soal NPM, PER atau LA gitu kan, itu tuh kalau saya pribadi saya suka compare aja dari sisi UNTR sama industri, UNTR sama sektor, UNTR sama mungkin kompetitornya gitu. Dari sisi NPM-nya kira-kira mana yang lebih efisien, dari sisi ROI, ROE-nya kira-kira mana juga lebih efisien. Itu tuh lebih ke compare aja lah kira-kira sama industri gitu. Tapi kalau buat saya tadi dari awal mungkin kita carinya dividen dengan valuasi yang lebih murah dan itu big cap, berarti kita fokusnya ke market cap, satu, kedua dividennya payout ratio, ketiga net income penting karena dividen itu berhubungan dengan income. Jadi saya nyari net income memang at least dia tahun ke tahun selalu growth misalnya gitu kan. Gitu. Nah, misalnya Bapak Ibu stylenya lain-lain nih, misalnya nyari saham memang growth-nya besar. Jadi saya sukanya saham memang dia punya pertumbuhan besar. Jadi saya nggak perlu dividen. Carinya yang on growth gede atau mungkin PEG ratio gitu kan. Itu juga ngitung growth. Nah, itu juga penting. Jadi baik lagi sih Bapak Ibu, pentingnya mungkin stylenya apa yang mau dicari. Berarti nanti kalau sudah ketemu apa yang dicari, tinggal cari ratio mana pentingnya gitu. Bentar, saya sambil ngecas. Nih ya, ini udah agak lopet nih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Semoga terjawab Pak Ping Feng. Nah, mungkin ini pertanyaannya agak sulit dijawab sekarang ya Pak Rio, tapi ini menarik nih. Mau tanya isu saham baja. Mungkin kita nggak bisa analisa sekarang, tapi kayaknya seru nih Pak Rio untuk melihat dari sisi AI. Baja. Oke. Kira-kira, ini saya juga, ya udah dari. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, right issue itu kan artinya penambahan modal ya. Jadi kan emiten mungkin butuh dana untuk ekspansi, untuk mungkin juga ada beberapa emiten right issue untuk bayar hutang misalnya. Itu tuh pasti dia bakal rilis keterbukaan informasi sebelum dia melakukan right issue. Nah, cara ceknya gimana? Tinggal masuk ke search, terus ada cari, mungkin contoh baja ya, baja. Masuk ke laporan. Nah, kenapa dia nge-freeze nih? Laporan. Oke, nah tadi nanya soal gimana cara bacanya gitu kan. Sebenarnya bisa buka PDF di sini, cuman kan kadang ini tuh lumayan banyak teksnya. Kita kadang nggak tahu mana yang penting kita baca. Nah, kita ada fitur AI namanya ini, fitur AI summary. Jadi kita bisa dari AI untuk ngeringkas lah Bapak Ibu dari sisi prospektus yang memang cukup banyak teks, cukup memakan waktu untuk dibaca. Nah, kita bisa baca via summary di sini. Jadi kata nih dia bakal ngeliatin berapa juta saham, terus rasionya berapa, harga pasaran berapa gitu kan. Itu tuh udah ada di fitur AI ini. Fitur ini udah bisa diakses di bagian laporan. Walaupun memang kalau Bapak Ibu scroll ke bawah, mungkin ada beberapa yang mungkin nggak ada. Contoh nih, ini nggak ada. Kenapa? Karena artinya dia itu masih yang file lama. Fitur AI ini mungkin masih bakal muncul di file baru yang setelah fitur ini rilis gitu. Terus tadi fokus lagi ke maksudnya gimana? Jadi maksudnya isu baja, maksudnya gimana gitu. Jadi intinya adalah kalau kita baca, ini butuh modal, butuh tambahan modal, butuh suntikan modal dari pemegang saham untuk mungkin dia itu ekspansi atau mungkin dia itu membayar hutang. Ini mesti dibaca lagi. Tapi intinya nanti Bapak Ibu bakal muncul di portofolio namanya Baja R ketika trading start. Baja R itu namanya right issue. Nah, itu tuh Bapak Ibu bisa ada dua cara. Kalau Bapak Ibu mau tebus, atau mungkin artinya mendanai perusahaan, Bapak Ibu bisa tebus di harganya itu tadi nih. Harga pelaksanaan mana? Harga pelaksanaan Baja di sini, kita baca di sini nih. Rp500, berarti nanti bisa Bapak Ibu mau tebus, rate-nya tinggal masuk ke portofolio, cari Baja R, Bapak Ibu klik, terus Bapak Ibu langsung
klik button exercise namanya. Itu tuh Bapak Ibu bisa langsung cari, Bapak Ibu slide aja mau tebus berapa banyak, terus bayar. Bayar itu pakai dana fresh fund ya, yang bisa kalau terus 2 kayak Bapak Ibu di IPO. Jadi nanti Bapak Ibu bakal nembus size-nya, nanti bakal convert jadi saham induk, jadi baja gitu. Terus apa sih rasio itu apa sih gitu kan 2/1 gitu. Artinya jadi nanti tiap 2 lembar saham Bapak Ibu atau 2 lot dapatnya jadi 1 lot. Misalnya Bapak Ibu punya 100 lot baja, nanti Bapak Ibu punya hak tebus itu 50 lot gitu. Jadi Bapak Ibu mesti siapin tuh 50 lot dikali 500 ya 500 berarti 250 gitu. Gitu sih kurang lebih soal right issue. Mungkin tambahannya kalau misalnya masih bingung itu bisa langsung baca juga di Stockbit, cari aja. Cari gini, right issue Stockbit gitu. Muncul nih apa namanya? FAQ kita ya. Jadi bisa baca nih cara eksesnya gimana, terus juga ketentuannya apa, gitu kan. Terus nanti ini cara tembusnya gimana tadi saya sebutkan, masukin berapa lembar, bayar ini 6 juta gitu kan. Nah, itu semua udah kita juga tulis juga di FAQ kita gitu. Oke. Next nih gimana? Oke, baik. Semoga menjawab Pak Imam. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Ratih ya. Di Stockbit ada tidak info summary emiten dengan misalkan dividen yield di atas 5%, jadi nggak buka satu-satu? Dividen yield di atas 5%? Bisa. Jadi tadi di awal masuk ke screener. Jadi contoh ke screener, masuk ke fitur search, screener. Nah, tadi saya sebutkan ada 2 kan. Ada namanya lewat template, ada namanya kita lewat manual sendiri. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu memang butuh nyarinya itu adalah yield-nya aja, yang penting saya nggak peduli yang lain, yang penting yield-nya di atas 5%. Soalnya kita screener, terus contoh di sini ya, namanya div yield di atas 5%. Di atas 5%. Gitu. Tambah rules, pilih basic ratio, pilih dividend yield. Saya maunya di atas atau bigger sama dengan 5%. Dan screen deh, muncul deh saham-saham memang dia bagi dividen di atas 5% ya gitu. Terus nah dari screen ini kita mau kecil lagi, misalnya saya mau nyarinya market cap-nya di atas mungkin di atas 50 triliun gitu. Tambahin aja edit, tambah rules, ratio, market cap di atas 50 tuh 23 gitu. 50 triliun. Muncul deh emiten yang di atas yield-nya tuh dia bagi dividen 5% dan dia itu lumayan besar market cap-nya di atas 50 triliun. Nah, ketemu dan ada Unilever, ada apa namanya? Ada Andalan, ADI ya, ada Bank BRI, ada HMSP, ada Astra, semua tuh kelihatan dari sini. Jadi Bapak gitu ya, kira-kira kalau misalnya Bapak nyari kriteria tertentu, misalnya Bapak punya kepikiran, oh saya mau nyari sahamnya, kriterianya ini, langsung masukin aja, masukin rasionya, input, ketemu deh sahamnya. Gitu. Oke, mungkin ini lanjutan dari pertanyaan Bu Ratih dari Pak Jupi. Kak, boleh jelasin nggak bedanya screener, basic ratio, dan ratio versus ratio? Oke, jadi kalau basic ratio itu artinya dia itu single ya. Jadi misalnya tadi saya mencari saham yang memang di atas 5% yield-nya atau mungkin market cap-nya atas sekian triliun gitu. Nah, itu tuh ketemu nih saham-sahamnya. Tapi kalau misalnya saya mau nyari lebih advance lagi, saya mau nyari emiten yang cash-nya itu at least 1,5 atau mungkin 0,5 dari market cap, setengah dari market cap gitu. Bingung dong cara pakai gimana? Intinya saya mau nyari emiten yang punya cash setara kas itu at least setengah dari market cap. Cara pakainya pakai versus ya. Contoh nih. Cash versus market cap. Tambah rules, ratio versus ratio. Cari. Misalnya tadi cash and cash equivalent. Terus rasionya itu market cap. Nah, tadi saya bilang kan saya mencari emiten memang at least dia itu setengah dari market cap-nya. Cari deh berarti bigger, ini tadi bigger ya, bigger dari setengah 0,5. Cara baca gimana? Berarti kan kita bakal nyari sahamnya, nih sahamnya cash-nya itu at least 0,5 dari market cap dikali market cap. Dan ketemu deh, nih saham-saham memang dia punya market cap-nya setengahnya. Atau mungkin saya mau nyari saham memang dia itu di atas market cap cash-nya, nanti aja. Misalnya di sini. Saya mau nyari dia at least punya buatnya cash-nya lebih besar dari market cap, di atas 1. Ketemu nih, harusnya ketemu ya. Tuh, ada nih Panin, ada Bukalapak, dia itu cash-nya itu ada 13 triliun ya, 13 triliun. Itu market cap-nya 11 triliun gitu. Ada SMDR, dia itu cash-nya itu ada 5 triliun, cash 5 triliun, market cap-nya 4,9 triliun gitu. Nah, itu tuh fungsi dari ratio versus ratio gitu. Oke, next. Semoga menjawab ya kira-kira cara pemakaian ini. Mungkin banyak juga cara lain, tapi ini saya contoh satu aja kali ya buat cash versus market cap gitu. Oke, so mau jawab pertanyaannya Kak Jupi. Lalu ada pertanyaan lagi dari Kak Mahdi Budiman. Mohon dijelaskan lagi cara buka Fundachart nih Kak, lewat website yang dipakai itu yang mana? Oke, jadi Fundachart ya, kita masuk ke web ya, masuk ke web. Nih, dari halaman utama deh. Jadi kan kita masuk ke halaman utama cari sahamnya. Misalnya UNVR. Tadi UNVR. Terus masuk Fundachart. Itu banyak cara untuk kita pakainya sesuai kebutuhan kita. Ada yang memang suka ngeliatin sensitivitas antara yang tadi saya pakai antara net income sama dia punya share price. Ada yang memang dia itu suka ngeliatin PE/BV band via Fundachart juga bisa. Klik aja save, terus cari nih PE/BV
Nih forward PE, atau mungkin PE-nya nih, PE band, atau mungkin yang forward. Forward ini tadi sama kayak yang di web ya, sama kayak di desktop ya. Sorry, desktop, maksudnya ya mobile app. Jadi Bapak Ibu misalnya tadi nyamannya pakai web, tapi mau lihat PE BV, cek di situ, Funda Chart. Ini analisis, terus forward PE, ini sama. Yang tampil di sini sama dengan yang di sini, itu sama. 1,5. Nah ini buat Bapak Ibu yang memang mau pakai Funda Chart untuk lihat PE BV band, klik aja save-nya, udah boleh template save, klik save, muncul di sini template, pilih aja. Atau mungkin tadi yang saya pakai, saya mau lihat sensitivitas antara price versus dengan net income. Kita ambil 10 tahun. Nah, kelihatan dari sini nih, secara tren net income dia itu sempat naik gitu ya, terus akhirnya declining net income-nya yang guys warna pink, diikuti juga dengan price-nya. Terus tiba-tiba di 2026 dia spike tinggi. Mungkin ini cukup menarik buat kita, tapi kita butuh lagi cari tahu juga, deep dive lagi kira-kira kenapa bisa naik. Oh ternyata kalau sebagai kita tahu, kemarin kan dia sempat banyak investasi tuh, dari investasi Sariwangi kalau nggak salah, ada lagi investasi yang es krim dia. Jadi ada one time gain di situ. Itulah kenapa dia itu spike cukup tinggi dari sisi net income-nya. Itu saya suka. Saya salah satu cara untuk kita lihat sensitivitas emiten tuh gini, kalau saya ya. Gitu. Tes Jik, suara masih di mute kayaknya. Oke, sorry. Semoga menjawab ya, Kak Madi untuk pertanyaannya. Lalu di sini mungkin ada sedikit pertanyaan dari fitur nih, dari Kak Rizky ada yang nanya, kode di Antam di trade-nya itu 4 kali petir itu maksudnya apa ya? Soalnya yang lain juga ada yang berbeda-beda. Oke, ini menarik. Ini salah satu apa ya? Tools kita atau fitur kita untuk memfasilitasi Bapak Ibu memang cocok untuk trading ya. Jadi kalau buat investing ini nggak cocok pakai petir-petir ini karena petir-petir ini artinya dia itu day trade. Contoh tadi Antam atau lever dia kali 4. Antam tadi ya. Antam dia itu kali 4 gitu. Itu artinya apa? Artinya adalah dia itu pengkali untuk Bapak Ibu beli saham itu atau mungkin leverage ya, leverage pengkali atau leverage Bapak Ibu bisa beli saham itu dikali 4 dibandingkan trading Bapak Ibu. Misalnya contoh ya, hari ini atau mungkin besok Bapak Ibu punya cashnya itu mungkin 10 juta atau mungkin 100 juta gitu ya. Terus Bapak Ibu dengan fitur day trade ini Bapak Ibu tuh bisa beli saham Antam sampai 400 juta, berarti 100 kali 4, 400 juta maksimal. Nah, dari fitur day trade ini Bapak Ibu itu harus menjual saham ini itu di hari yang sama. Kenapa? Jadi karena day trade itu nggak bisa dikit sahamnya, Bapak Ibu harus jual di hari yang sama, di hari itu. Atau dia bakal for sale di jam 15.40. Itu pilihannya. Jadi nanti ini saya contoh kali ya. Saya buka portal apa nih. Nah, coba juga day trade itu cuma ada di portal utama. Nggak bisa di portal kedua. Portal utama, masuk watchlist, ada UNTR ya, beli. Nah, kalau saya beli cash doang, saya cuma bisa beli 24 juta. Kalau saya pakai day trade, kalau sekarang nggak tersedia sayangnya, karena lagi open market. Tapi kalau misalnya nanti open market, klik day trade, nanti bakal muncul di sini nih, total berarti 24 kali 4 aja. Gitu kan, sekitar 100 jutaan lah ya, 1 jutaan ya gitu. Nah, nanti bakal muncul di sini Bapak Ibu slide aja, klik beli. Nanti di portofolio bakal berbeda. Tapi salah antara porto yang normal sama porto day trade. Nah, porto day trade ini tuh bakal harus dijual di hari yang sama sebelum jam 10. Karena kalau sampai jam 10 masih dipegang, stop bakal otomatis for sale atau mungkin jual paksa saham tersebut gitu. Itu sih kurang lebih. Jadi cocoknya itu memang masih di mute, Jik. Trading lah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya tadi kita bahas investing pakai day trade nggak bisa dong, karena kan satu hari doang produknya, nggak bisa dipegang seminggu, 2 minggu, sebulan, bahkan setahun. Gitu. Jadi buat trading yang suka adrenalin tinggi, yang suka memacu gitu kan, atau mungkin mencari keuntungan lebih besar dengan kapital yang terbatas, pakai day trade cocok. Walaupun bisa dibilang gainnya lebih besar, lossnya bisa lebih besar, karena kan bisa dikali juga lossnya. Gitu. Oke, semoga menjawab untuk pertanyaan ya, Kak Rizky. Lalu ini juga masih teknis ya, dari Kak Ryan. Pas dia beli saham market order, kenapa harganya tidak bulat? Mungkin ini pas dilihat di porto ya, nggak bulat. Dan selalu di atas antrian harga saham. Mengapa? Oke, market order. Cara pakainya dulu kali ya. Jadi market order itu tinggal masuk ke beli, order type, dipilih market order. Nah, di sini tuh kita itu cuma perlu input berapa banyak kita mau beli. Gitu ya. Karena saya mau beli lot. Nah, itu tuh kita nggak perlu input harga. Jadi kita cukup beli berapa banyak lot, nanti Stockbit bakal kirim order pakai market order, dan bakal match di papan-papan memang ada barangnya atau ada offernya gitu. Kenapa? Jadi secara teknis kali ya, market order itu artinya kita beli 10 papan di atas harga sekarang gitu. Misalnya sekarang harganya 2.000, berarti kita beli di atas 10 papan di atas 2.000 gitu. Jadi 2.100 ya, dari 2.100 belinya. Ya saya lupa, fraksi harga dia di atas 40 papan lah gitu. Jadi nah, terus kenapa bisa harganya nggak sesuai sama harga yang kita pengen? Itu karena keadaan barang. Misalnya contoh, ketika sekarang harga 2.700, terus Bapak Ibu beli misalnya 10 lot, tapi ternyata di 22.25 ini cuma ada 1 lot, terus di papan selanjutnya ada 5 lot, ternyata ada 5 lot lagi. Sebab Ibu beli 10 lot, berarti kan nggak mungkin dong match-nya di harga satu harga, match-nya di 2275, tapi kan nanti bakal match di 3 papan berarti. 1 lot di sini,
5 lot di sini, 4 lot di sini. Gitu. Nah, dari situ nanti bakalan terhitung average-nya berapa. Jadi memang market order ini memang cocok buat kita yang memang apa ya, ngejar barang kali ya. Mungkin kita sangat-sangat yakin nih sama ini emiten, kita mau beli sekarang juga, saya nggak mau liatin harga langsung market order. Satu. Kedua juga bisa cocok juga untuk yang memang kita sama FCA, karena market order ini secara logik di bursa itu lebih cepat, lebih diutamakan antriannya dibanding limit order. Gitu. Walaupun dia itu fill and kill, jadi ketika dia tidak match, dia itu nggak antri, dia itu langsung di kill, order di withdraw gitu. Terus juga misalnya Bapak Ibu buat yang rebutan saham RB nih, saham A atau saham RB misalnya nyangkut, saya mau keluar deh, yang penting saya keluar daripada saya dibawa terus ke bawah gitu. Nah, itu bisa pakai market order, cocok. Jadi misalnya tadi sore Bapak Ibu input harga market order jual, di besok pagi suruh kirim order, langsung diusahakan untuk match di harga berapapun, yang penting barangnya keluar. Itu sih kurang lebih market order itu. Jadi kita nggak bisa kontrol kita itu match-nya di harga berapa, yang penting intinya barang kita habis terjual atau habis termakan atau habis kebeli semua gitu. Oke, semoga menjawab untuk pertanyaannya ya. Lalu ini juga ada pertanyaan, dari Kak Irham ya. Ya. Apakah mindahin jumlah lot saham dari aplikasi lain ke Stockbit itu bisa? Oke, menarik. Jadi ini tuh namanya transfer saham kali ya. Jadi kalau misalnya di sektor kita sebut namanya transfer saham. Itu bisa. Caranya adalah Bapak Ibu masuk ke halaman utama di sini. Nah, itu ada logo profil ya, logo avatar kita, klik aja. Scroll ke bawah sampai ketemu yang namanya transfer saham. Ini nih, transfer saham. Nah, misalnya Bapak Ibu mau pindahin saham Bapak Ibu di sekuritas X ke Stockbit, sekuritas A ke Stockbit, itu langsung aja lewat sini nih, pindahkan saham. Pilih sekuritasnya, misalnya saya pakai sekuritas ini ya, CC misalnya ya, saya pindah duit dari CC ke Stockbit dong, gitu. Klik ini CC, nanti ikuti aja semua, ininya semua data-datanya. Gitu. Jadi nanti data-datanya bakal di input, nanti ada form itu mesti diisi tanda tangan. Nah, form fisiknya itu biasanya harus dikirim ke kantor sekuritas asal. Misalnya tadi dari CC, berarti saya harus kirim form yang tadi saya print itu, saya tanda tangan, saya kirim ke kantor CC. Gitu. Nah, nanti kalau udah Ibu tinggal upload formnya juga ke aplikasi Stockbit, nanti tinggal tunggu deh sampai CC-nya proses, kita proses, match, saham pindah. Gitu. Dan itu pindahnya sama average Bapak Ibu dipoto, misalnya Bapak Ibu punya BCA di harga 1.000 gitu, dipoto sana, foto lain, mau pindah ke Stockbit, kalau jual sayang karena average bawah, nah pakai nama saham. Jadi ketika nanti dikirim ke Stockbit, masuk ke Stockbit, itu nanti average sama 1.000 juga. Gitu. Untuk biayanya itu Rp22.000 per kode saham. Jadi per kode saham, misalnya Bapak Ibu lepasnya itu, atau mungkin pindah itu 5 saham, berarti tinggal Rp20.000 kali 5. Gitu. Dia nggak peduli lotnya, nggak peduli soal jumlah lembarnya, penting kode saham. Dan itu dipotong dari RDN sekuritas asal. Jadi misalnya tadi CC, Bapak Ibu pakai CC, nanti biaya itu dipotong dari RDN CC. Gitu. Lebih gitu sih, Ji, buat pindah saham. Atau mungkin kalau Bapak Ibu mau baca lebih lanjut, cara gampang, ada di FAQ, tinggal masuk, cari di Google, cari transfer saham Stockbit. Cari paling atas nih. Nah, ini tuh lengkap caranya gimana, terus juga tutorialnya ya. Terus nanti ada cara isi gimana, ada set simbol, ada isi data diri, kode nasabah dan lain gitu kan. Nanti kalau udah tinggal lanjut, nah konfirmasi. Nah, ini cek email, kita kirim dokumen, nah ini diupload fotonya, form tadi diupload, terus kirim formnya ke kantor sekuritas asal gitu. Jadi gampang lah semua itu. Kalau misalnya cari soal Stockbit tinggal search saja. Apa? Nego, misalnya right issue Stockbit, cari paling atas pasti. Gitu. Oke, semoga menjawab untuk Kak Irham ya. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu. Mungkin ada yang penasaran dari sisi IPO ya, karena kan udah dekat nih IPO Jelly. Nah, mungkin Jelly, ada teknisnya nih, teknis IPO di Stockbit itu seperti apa? Oke, jadi IPO itu ada dua, ada book building sama offering ya gitu. Jadi ada dua tahapan lah, book building dulu, nanti offering. Terus cara belinya gimana? Bapak Ibu tinggal masuk ke menu watchlist, muncul di sini biasanya di atas, klik aja Jelly. Gitu. Atau misalnya di sini nggak ada karena Bapak Ibu pernah close gitu kan, di close nggak ada, masuk ke sini, logo icon, avatar, masuk ke IPO. Lanjut aja, next. Nah, di sini ada muncul nih. Jelly, sekarang dia lagi penawaran awal ya, lagi book building ya. Dia itu ditawarkan di 500 sampai 1.120. Nah, mungkin ini saya coba kasih banyak question yang pernah saya jawab ya, soal IPO. Pertama, book building itu buat apa? Sebenarnya buat retail, book building itu nggak terlalu ngaruh apa-apa. Kenapa? Banyak yang bilang, kalau saya ikut book building, pasti saya bakal lebih gede di masa penjatahan. Itu enggak. Bapak Ibu mau ikutnya book building, dari menit ke book building, atau mungkin ikutnya penawaran umum aja, itu nggak ngaruh ke penjatahannya. Satu. Kedua, misalnya saya nggak ikut book building, bisa nggak beli? Bisa, karena yang penting itu adalah penawaran umum atau offering. Ini nih, yang 1 Juli, 3 Juli. Itu paling penting, paling wajib diikuti. Kenapa? Karena kalau kita nggak ikut ini, pasti kita nggak ikut nggak ikut IPO-nya gitu. Terus ketiga, misal saya ikut penawaran awal book building, tapi saya lupa klik konfirmasi atau pesan di penawaran umum. Terus gimana? Ya udah, artinya Bapak Ibu nggak beli, batal beli. Misalnya Bapak Ibu hari ini beli penawaran awal belinya 1.000 lot gitu ya, 1.000 lot.
terus pas penawaran umum saya nggak klik konfirmasi, artinya nanti IPO itu dibatalkan, di cancel, jadi Bapak Ibu nggak beli. Jadi ketika Bapak Ibu beli book building, wajib Bapak Ibu untuk pakai atau mungkin klik konfirmasi di penawaran umum. Itu udah ketiga atau empat ya. Keempat, kenapa trading bareng saya ada 50 juta tapi cash on hand cuma 24 juta gitu, kok beda gitu. Nah, IPO itu wajib menggunakan cash yang udah settle atau mungkin yang udah T+2 atau mungkin withdrawable balance gitu. Cara ceknya gimana? Cara ceknya tinggal masuk ke menu withdraw, klik di situ tuh ada saya contoh kali ya. Withdraw di sini nih. Yang dicek adalah cash T+0, artinya udah settle. Misalnya di sini 50 juta, di sini 50 juta, di sini 25 juta, artinya besok baru dananya jadi settle, jadi cash on hand gitu. Itu satu, itu udah 4. Jadi banyaklah IPO ini. Terus juga kapan dana dibalikin? Dananya dibalikin itu di masa distribusi saham. Nih, 6 Juli. Kalau bisa nggak mundur ya. Jadi misalnya Bapak Ibu beli 50 juta, penjatahan cuman sekian persen. Sisanya dari kapan dibalikin? Itu tuh nanti besoknya tanggal 6 Juli di distribusi saham. Biasanya tuh masuk, kita tuh biasanya tuh start distribute itu di siang-siang ya, di sesi 2 gitu kan. Dan masuk itu berkala. Jadi ada mungkin dapatnya paling awal di sesi 2, di awal-awal, atau mungkin di akhir-akhir, di sore hari gitu. Itu tuh pokoknya intinya di tanggal itulah, 6 Juli itulah harusnya. Gitu. Terus apa lagi ya? Banyaklah pokoknya soal-soal IPO ini. Terus kapan saham masuk? Gitu. Misalnya saya beli 10.000 lot, tapi masuk dapat 1%. Kapan saham masuk porto? Masuk porto itu setelah maintenance jam 12 malam di tanggal 7. Berarti misalkan distribusi tanggal 6. Nanti masuk ke porto itu jam 00.00. Kemudian setelah maintenance harian di tanggal 7. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mau cek kapan bisa masuk porto di jam tersebut lah ya, di jam segitu. Gitu. Mungkin ada yang keliru juga nih. Kadang ada yang bingung, dikiranya penawaran awal itu nge-lock dana kita. Oh iya nih, sama question juga ini, Bu. Saya baca juga nih. Ternyata, iya. Jadi penawaran awal itu tuh nggak nge-lock duit ya, nge-lock dana. Jadi misalnya Bapak Ibu ada duit 50 juta, Bapak Ibu masukin di penawaran awal. Itu tuh dananya nggak berkurang. Dananya tetap 50 juta gitu. Jadi kalau misalnya nggak match, ya nggak akan apa-apa, karena duitnya juga nggak dipotong. Nah, duit itu dipotong ketika di penawaran umum, ketika Bapak Ibu klik konfirmasi. Gitu. Oke, semoga menjawab Kak Asa untuk pertanyaannya. Nah, sebenarnya ada pertanyaan menarik lagi nih, yaitu broker distribution, tapi ini bukan di materi hari ini. Jadi, untuk materi ini, itu akan dimulai untuk kelas di minggu depan, di hari Senin juga jam 8 malam. Di mana materinya itu adalah tentang technical features dari sisi trading ya, chart, broker summary, you name it, ataupun broker distribution juga. Jadi nanti kita akan bahas lebih lengkap di minggu depan. Jangan lupa standby ya untuk di email dan juga untuk di notifikasi aplikasi Stockbit-nya untuk dapat link YouTube-nya live kali ini. Oke, mungkin cukup sekian dari materi kita. Mungkin dari Karyo ada ini lain apa? Ada petuah terakhir nih sebelum kita selesaikan acara hari ini. Oke, mungkin dari saya. Kalau saya pribadi ya, jadi kan karena fitur Stockbit cukup banyak, jadi cukup banyak fitur Stockbit. Mungkin kadang kita juga lupa cara pakai gimana. Tapi Ibu bisa langsung cek di Instagram kita, di YouTube kita, itu tuh selalu kita bikin potongan-potongan video pendek dalam bentuk Reels, IG Reels atau Short. Itu tuh cara pakai Stockbit. Misalnya kemarin tuh kita ada rilis soal cara pakai broker flow, broker distribution gitu kan, atau mungkin cara pakai investor network. Itu tuh selalu ada konten di YouTube Stockbit atau di IG Stockbit. Jadi Bapak Ibu tetap follow IG kita sama YouTube kita buat dapat update terbaru lah soal fitur kita yang memang kita baru bikin atau udah lama kita coba kenalin lagi. Itu sih, Ji, kira-kira. Oke, tentu saja sudah banyak banget ya yang dijelaskan oleh Karyo dari sisi fitur-fitur fundamental dan juga tadi dari sisi analisa saham UNTR pakai fitur-fiturnya Stockbit.
Apakah UNTR menarik untuk diinvest atau enggak dari sisi dividen? Ya itu kembali lagi ke Bapak Ibu ya. Silakan dianalisa lebih dalam lagi ataupun pakai fitur-fiturnya untuk analisa saham yang kalian inginkan. Mau sisi growth, mau sisi dividen ataupun value investing. Terserah, bebas, oke? Yang penting jangan lupa investnya pakai Stockbit. Dan juga salam BIT IHSG ya. Nah, ini minggu depan. Lanjut lagi. Oke, semuanya terima kasih telah meluangkan waktunya. Terima kasih juga Karyo atas materinya dan sampai bertemu di live berikutnya. Sampai jumpa.